Ya, pastinya udah ada yang nonton ya video ini ya. Ini ceritanya mereka ceritanya lagi latihan atau mau persiapan buat eh, next tour. Jadi sekalian mereka mau ngasih tahu kalau mereka udah sama drummer baru ya. Tiba-tiba Chad Smith datang. Ya, band gimmick ya. Iya. Yang kedua, tiba-tiba datang Tommy Lee kalau nggak salah. Tommy Lee tiba-tiba datang. Oke, ngobrol bla 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 bla. Ya, tiba-tiba datang Tommy Lee. Jujur saya nggak tahu, saya kirain awalnya ini siapa sih gitu. Soalnya pertama kurus banget Tommy Lee. Kelihatan apa emang udah tua juga kayaknya ya. Terus habis ini tiba-tiba datang drummernya namanya Danny. Tiba-tiba datang, ya ini dia. Ceritanya mereka lagi latihan di mana gitu. Kalau nggak salah beritanya ini lagi di studionya Dave Grohl. Oke, see you. Anjingnya lucu ya. Terus Josh Freese-nya masuk eh, kayak yang marah gitu. Iya, sekali lagi dasar band gimmick. Ya ini kayaknya Dave Grohl nih punya ide. Ya, ini dia drummer barunya Foo Fighters, Josh Freese. Jadi kenapa tiba-tiba Foo Fighters memutuskan untuk menggunakan jasa Josh Freese? Ya, saya bilang menggunakan jasa karena iya session kan, session drummer. Iya. Jadi buat yang belum tahu, Josh Freese sendiri itu sebenarnya dia tuh udah ya boleh dibilang dari dulu udah banyak banget ininya ya, udah banyak banget pengalamannya. Mulai dari Sting, mulai dari Nine Inch Nails, terus siapa lagi? Oh ya, Guns N' Roses. Josh Freese juga sempat gabung sama Guns N' Roses. Dan ya, walaupun nggak lama, cuman 2 tahun kalau nggak salah, katanya Josh Freese waktu itu nggak mau memperpanjang kontraknya dengan Guns N' Roses. Karena pada waktu itu situasinya, band ini ya di studio, banyak di studio tapi nggak produktif gitu. Sementara panggungan ya kayaknya ada cuman jarang banget gitu. Dan akhirnya nggak tahu dia sampai tahun 2000 apa dari 98 sampai tahun 2000. Ya intinya cuma 2 tahun. Habis itu ya banyak lah, banyak banget band-band yang udah menggunakan Josh Freese atau memakai jasanya John Freese, Josh Freese sebagai drummernya. Ya selain yang kita sebutin tadi, terus ada Paramore juga sempet sama Josh Freese, terus Weezer, ada Offspring, terus ada siapa lagi ya? Ada banyak sih. Cuman intinya, kenapa Josh Freese bisa masuk ke Foo Fighters? Ya salah satunya karena Josh Freese sudah kenal sama Dave Grohl. Mestinya ya rata-rata kan kalau session drummer jalurnya rata-rata kayak gitu ya. Maksudnya dia kenal dulu sama siapa dari salah satu band atau dekat sama siapa. Tiba-tiba kalau bandnya butuh atau bandnya dicari session lah intinya, otomatis yang kenal dulu dong. Masa yang nggak kenal? Kenal kan pertama udah tahu karakter orangnya, terus udah pernah ngeliat mainnya dan pasti tahu juga karakter permainannya. Apalagi ini yang boleh dibilang yang dibantuin sama Josh Freese ini bukan band-band ecek-ecek ya. Ya kayak Sting, terus kayak Guns N' Roses, Paramore, Nine Inch Nails dan lain-lain gitu. Dan saat ini Josh Freese punya karir yang lumayan bagus ya sebagai session. Jadi session yang bisa bermain dengan siapapun itu nggak gampang. Pertama, ya ini tips juga ya buat teman-teman yang mungkin atau adik-adik yang mungkin ingin abdikan diri, bukan mengabdikan diri, ingin mencoba peruntungan di dunia drum. Ya, salah satunya yang harus kita punya adalah attitude yang bagus. Ya, kalau permainan itu udah standar ya, itu udah nggak bisa di... Masing-masing pasti punya standar lah, tapi di luar itu, yang paling penting adalah attitude. Biasanya bisa dilihat lah, session-session drummer yang kepake di mana-mana itu biasanya orangnya easy going gitu, nggak banyak maunya, nggak belagu, terus
bisa bergaul sama siapapun, tahu terima kasih, itu yang pasti. Satu lagi, koneksi. Ya, maksudnya koneksi di sini adalah ya bergaul lah di lingkungan kita gitu. Jangan kita pengen main di mana-mana tapi nggak pernah kemana-mana. Itu nggak bisa juga, percuma juga gitu. Istilahnya main drum buat diri kita sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang juga pasti banyak banget ditanyain sama orang. Kerenan mana? Aduh. Ya, cuman ya walaupun sepertinya kalau buat saat-saat sekarang di awal-awal harusnya ini belum bisa dijadikan pertanyaan ya. Ya oke lah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Ya udah segitu aja dulu. Ntar kalau kepanjangan kena copyright lagi. Ya pastinya mulai ada pertanyaan, bagusan mana alias jago mana? Taylor Hawkins sama Josh Freese. Kalau buat sekarang-sekarang sepertinya ya walaupun saya sempat baca berita beberapa fans yang Foo Fighters komplain sama permainannya Josh Freese karena mereka ngerasa Josh Freese itu nggak megang lagu-lagunya Foo Fighters katanya. Terus tadi ya kalau teman-teman perhatiin temponya agak terlalu cepat. Ya, ini hal yang wajar ya, karena pertama Josh Freese, ya dia baru banget gitu, baru mungkin, ya kayaknya lagu ini udah sempet beberapa kali dimainin ya, tapi ya namanya orang baru, pastinya butuh penyesuaian. Kalau misalnya kita langsung banding-bandingin dari sekarang, jagoan mana Taylor Hawkins daripada Josh Freese ya? Sepertinya bukan hal yang bijak menurut saya. Ya mungkin 2 atau 3 tahun ya, kelamaan juga sih 2-3 tahun. Ya mungkin 1 tahun ke depan pasti kelihatan lah karakternya Josh Freese seperti ini dan karakternya Taylor Hawkins seperti ini. Ya walaupun ya namanya fans ya nggak mau tahu ya. Mereka pengennya langsung ya pas main itu langsung oke gitu ya nggak bisa juga. Ya oke lah di luar itu ya biar bagaimanapun pastinya Dave Grohl juga nggak segampang itu buat mempercayakan posisi drum ke seorang Josh Freese ini. Ya oke sepertinya sekian dulu video kali ini dan mudah-mudahan ya sebenarnya video ini juga udah lumayan telat ya, karena kemarin saya pengennya ngelihat dulu, memastikan, ya elah, buat memastikan apakah Josh Freese bener bergabung dengan Foo Fighters atau cuman sebagai session pas saat mereka lagi tour. Ya makanya, ya lewat beberapa minggu ya, apa udah hampir sebulan. Ya udah sepertinya sekian dulu video kali ini, saya Al pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.